Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk mengingat Allah, untuk mengingat akhirat. Kita luangkan waktu, sebagian dari waktu dunia kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah topik yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang takut mati dan cinta dunia, yaitu cinta dunia dan takut mati, yang dikenal dalam syariat dengan penyakit al-wahan, ya. Al-wahan yang ini datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yushiku an tatada alaikumul umamu min kulli ufuq. Hampir-hampir seluruh umat akan berkumpul, ya, umat-umat selain muslim, selain umat Islam berkumpul, ya, mengitari kalian dari berbagai ufuk. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang para penyantap mereka saling memanggil untuk menuju ke piring yang dihidangkan makanan. Artinya ini digambarkan bahwasanya umat Islam akan dikepung, ya, ingin dicabik-cabik oleh berbagai umat-umat kufar dari non-muslim, ya. Maka para sahabat bertanya, amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah tatkala itu kita dikepung, ya, diperebutkan oleh orang non-muslim, orang kafir karena kita sedikit, ya? Kata Rasulullah SAW, la, tidak, bal antum katsir, tatkala itu kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha, akan tapi kalian seperti buih, ya, ka gutha sail, seperti buih air yang tidak ada kekuatannya sama sekali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'anna min qulubi aduwikum al-mahabata minkum wala yakdhifanna fi qulubikumul wahna. Sungguhnya Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kalian rasa gentar terhadap diri kalian, ya, dan Allah akan melemparkan dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan. Qalu wa mal wahan, ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian, ya. Para ulama menjelaskan penyakit inilah, ya, penyakit yang sebenarnya menimpa pribadi. Namun jika ternyata banyak individu yang seperti ini, kemudian akhirnya merembet pada, dan ini menular, ya, merembet kepada masyarakat, ya, sampai pada tingkat kenegaraan, dan jika, ya, masyarakat atau warga negara sudah seperti itu mayoritasnya, maka mereka akan mudah dicabik-cabik oleh orang-orang non-muslim, diperebutkan, ya, sebagaimana orang-orang yang sedang kelaparan berkumpul di atas suatu piring kemudian menghabisi makanan tersebut. Inilah penyakit al-wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Sebenarnya seakan-akan Rasulullah SAW menyebutkan dua penyakit, cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Akan tapi kata para ulama, ini dua sebenarnya itu penyakit, ya, tapi saling melazimi. Kalau orang sudah sangat cinta kepada dunia, maka dia akan takut mati. Kenapa? Dia tidak siap untuk mati. Kenapa? Karena dia tidak ingin terpisahkan dari kenikmatan dan kelezatan yang sedang dia rasakan, ya. Seorang tahu diri. Sebagian orang kita tahu diri kapan kita ini siap mati atau tidak, masing-masing kita tahu diri, ya. Ada yang belum siap mati, kenapa? Masih terlalu banyak dunia yang ingin saya nikmati. Ada yang tidak siap mati, kenapa? Saya belum bertobat, makanya tidak belum mau mati, ya. Kalau orang dirinya sudah siap mati, biasanya dia insya Allah imannya sudah baik, dia sudah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu Subhanahu wa taala,
Penyakit ini ya menimpa banyak orang ya. Bisa jadi menimpa kita juga. Penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Meskipun mungkin penyakit tersebut ya tingkat kronisnya bertingkat-tingkat ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada orang-orang yang benar-benar cinta kepada dunia berlebih-lebihan sampai disebut oleh Nabi SAW sebagai hamba dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dunya wa ta'isa abdud dirham ya. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham ya. Rasulullah SAW namakan dengan penyembah dinar, penyembah dirham. Kenapa? Karena kehidupannya seluruhnya untuk dinar dan dirham, untuk emas dan perak, untuk dolar dan untuk duit. Itu kehidupan dia. Kenapa dikatakan sebagai penyembah? Karena benar-benar dunia itu mengatur dia, dunia yang menyeting dia, yang mengatur kehidupan dia. Kapan dunia mengatakan demikian, maka dia akan lakukan. Kapan dolar, kapan dinar mengatakan kau harus memutuskan hubungan dengan orang tuamu, dia akan putuskan. Ya. Kapan dolar mengatakan kau tinggalkan sholat, dia akan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena dunia dia benar-benar mengatur dia. Karena dia penyembah dinar. Ini tingkat yang sangat berbahaya. Ya. Tingkat yang sangat berbahaya sampai disebut oleh Nabi SAW sebagai penyembah dinar dan penyembah dirham. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dampak dari penyakit ini, ya, seorang ya tatkala terkena penyakit ini, ya, maka dia akan benar-benar terikat dengan dunia, benar-benar ingin memuaskan hasratnya di dunia, benar-benar keterkaitan dengan harta luar biasa. Kita akan lihat orang seperti ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Karena memang dia sudah cinta pada dunia. Ini konsekuensi. Kalau dia cinta sama dunia, dia cari dunia. Ya. Dia akan tidak pernah puas, ya. Kalau dia punya barang tertentu, dia punya rumah, dia ingin mencari rumah yang lebih, ya. Padahal rumah yang dia tempati sebenarnya sudah layak, ya. Tapi tidak ada kepuasan, ingin cari yang lebih lagi, ya. Dan itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Ini dampak dari cinta dunia. Dan saya katakan lagi, penyakit ini bisa saja menimpa kita seluruhnya. Ya, siapapun dia bisa jadi tertimpa penyakit ini. Hanya saja tingkatannya mungkin ada yang parah dan ada yang kurang parah. Tapi bukti-bukti itu ada pada kita. Bahwasanya kita cinta dunia sehingga kita tidak siap untuk mati. Ya, ini di antara bukti orang terkena penyakit ini, dia tidak siap untuk mati. Kalau seorang sudah siap untuk mati, kapan saja, berarti dia tidak terkena penyakit ini. Tapi kalau dia tidak siap mati, saya belum siap, berarti dia masih terkena penyakit ini. Dan bukti-bukti menunjukkan, ya, ada orang misalnya beli mobil, tidak puas, beli mobil yang lebih. Padahal bukan karena kebutuhan, hanya sekedar kemewahan. Ya. Punya mobil banyak, buat apa mobil banyak? Ya. Ya. Kenapa? Karena cinta sama dunia. Kalau Anda tidak cinta sama dunia, ya Anda tidak akan kumpulkan harta banyak-banyak. Anda punya harta, Anda akan salurkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Anda cinta akhirat. Namun tatkala terbukti Anda mengumpulkan rumah begitu banyak, mobil begitu banyak, tanpa ada penyaluran kepada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukti Anda sedang terkena penyakit cinta sama dunia. Ya, mau Anda tolak tidak bisa, karena terbukti Anda cinta sama dunia. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berkumpul pada sore hari ini dalam rangka saling mengingatkan. Ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Dan saya juga mengingatkan kepada para hadirin dan hadirat, ya, bahwasanya penyakit ini penyakit yang berbahaya, yang buat kita lalai. Kita lupa bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah. Kita lupa bahwasanya kehidupan kita akan selesai, ada finishnya, ada limitnya, tidak akan terus-menerus. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan. Alladzi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Yang dia kumpulkan harta, sebanyak-banyaknya dia kumpulkan, dia hitung-hitung harta tersebut, tiap hari dia hitung. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya akan buat dia kekal. Kalla, sekali-sekali tidak. Harta yang dia kumpulkan sebanyak-banyaknya tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik, tidak akan menambah umurnya. Tidak akan menambah dia lebih lama di akhirat, di dunia, tidak akan menambah. Ya. Ini sifat orang kafir, dan kita jangan terjerumus dengan sifat seperti ini. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita menyangka kita akan hidup lama, dan mulut kita lalai, mulut kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Seluruhnya. Ini lafal umum mencakup seluruhnya. Saya dan Anda dan para hadirin seluruhnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita sedang mengamalkan tawassi bil haqq, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, ya, dalam kebenaran. Dan tentunya, ya,
kita berusaha untuk bisa ya menjalankan nasihat-nasihat yang sampai kepada kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kita banyak tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggal dunia. Dan tidak ada perkara yang benar-benar kita yakini seperti akan adanya kematian. Kalau kita perhatikan orang kafir dengan berbagai macam modelnya, di antara mereka banyak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Bahkan di antara mereka mengingkari adanya Tuhan, orang-orang ateis. Tapi semua sepakat ada yang namanya kematian. Mau tanya orang siapa, ada yang semuanya yakin bahwasanya dia akan apa? Dia akan mati. Tetapi sebagaimana perkataan Hasan al-Basri ya, ma ra'aitu ya yaqinan la syakka fihi asbaha ka syakkin la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang dia merupakan suatu keyakinan, kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya seperti kematian. Tetapi jadilah perkara tersebut seperti keraguan yang tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya, terutama orang-orang Islam. Orang Islam tahu dia akan adanya hari kiamat, akan ada hari kebangkitan, dia akan diadili, dia akan dihisab, dan dia tahu dia pasti mati. Tapi praktek sehari-hari seakan-akan kematian itu tidak akan datang. Praktek sehari-hari seakan-akan kematian itu tidak akan datang. Padahal bukti-bukti peringatan-peringatan terlalu banyak. Ya. Di antara peringatan-peringatan tersebut, kita sering melihat orang meninggal dunia. Ya. Kita sering melihat orang meninggal dunia. Kita sering dikabarkan saudara kita, kerabat kita meninggal dunia. Ya. Kita tahu mereka meninggal dunia. Mereka telah tadinya hidup bersama kita, tadinya tertawa sama kita, tadinya masih kontak sama kita, tahu-tahu meninggal dunia. Ya. Kemudian kita sering dengar juga orang meninggal ya tanpa ada sebab, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Orang kemarin sehat saya ketemu tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului rasa sakit. Ya. Wa kam min arusin zayyanu li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak sadar. Wa kam min ya fatan asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak pemuda yang di sore hari pagi hari masih tertawa, wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tiba-tiba jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat ya tanpa mereka sadari. Oleh karenanya ya kita dengar banyak kematian, orang meninggal tiba-tiba ya. Dan seorang terkadang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya dia akan mati. Dia tidak duga dia akan 1% pun tidak terbetik dalamnya dia akan mati. Tiba-tiba dia mati. Ya, banyak sebab kematian, mungkin kecelakaan, mungkin ditembak orang, mungkin dibunuh orang. Ya, kita tiba dengar ada orang-orang sedang berpesta pora, gay, kemudian tiba-tiba ditembak. Siapa duga dia akan apa namanya? Apa mereka duga mereka akan meninggal? Mungkin mereka tidak duga. Mereka sedang berpesta tahu-tahu ditembakin orang, tahu meninggal dunia. Banyak sebab ya. Ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Kata seorang penyair, sebab-sebab kematian itu banyak dan ujung-ujungnya sama satu, kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Ini ya, di antara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menemukan yang namanya kematian. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan namanya nadhir, peringatan adalah uban. Uban di rambut itu peringatan dia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selalu muda, kita akan lupa diri, kita akan sombong selalu dan angkuh. Tapi Allah beri peringatan pada diri kita. Ya akhi, sekarang kita bercermin, kita lihat sudah mulai ada uban. Uban di rambut kita, uban di jenggot kita, ada uban. Mau ya bagaimana lagi? Tetap ada uban tersebut. Makanya wallahu alam di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang seorang menyemir uban dengan warna hitam ya. Supaya dia tidak lupa diri. Kalau disemir hitam terus dia merasa muda terus ya. Merasa muda terus artinya maksiat terus lancar, tidak ada peringatan. Tapi kalau dia lihat rambutnya sudah putih, dia tahu dia sudah tua. Akan datang waktu dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ibu-ibu juga demikian, wanita pun demikian. Mereka berusaha merias diri mereka, berusaha pakai kosmetik, tetap saja waktu datang keriput tetap keriput ya. Mungkin mereka boleh menipu orang atau berhias dengan pasang apa-apa di wajahnya sehingga wajahnya kelihatan awet muda, tapi tangannya tetap aja apa? Keriput, kakinya tetap keriput. Lama-lama mulai gemetar tangannya dan akan datang. Ini tanda bahwasanya dia akan meninggal dunia. Maka
Ini sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun antum dulu mungkin ada yang masih yang muda sekarang sudah berumur 60, sudah berumur 50, sudah mulai lain rasa, sudah mulai makan enggak sembarang. Kenapa? Takut berbagai macam apa? Penyakit. Sudah. Kenapa? Organ-organ tubuh sudah mulai lemah ya. Ya, onderdil sudah mulai aus ya. Tidak seperti waktu masih muda. Ini peringatan bahwasanya kita akan meninggal dunia ya. Artinya sebenarnya peringatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Namun kita masih terkena penyakit al-wahan, penyakit takut dengan kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang menyebabkan orang terkena penyakit wahan ya, yang berusaha hendaknya kita hindari ya. Yang pertama, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita terkena penyakit wahan, kita lupa dengan hakikat dunia ya. Bahwasanya dunia ini sementara. Dan Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan akan hal ini. Seandainya kalau kita sering baca Al-Qur'an, maka kita sering akan diingatkan selalu bahwasanya dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang abadi namanya akhirat ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau ya. Allah namakan permainan dan senda gurau untuk menunjukkan singkatnya kehidupan dunia tersebut. Ya, ini tidak ada hakikatnya karena saking singkatnya. Ya, namanya permainan segera selesai. Ya, tidak kita akan bermain terus-terusan. Akan ada waktu game over. Anda boleh bersenang-senang sekarang, tapi ada waktunya selesai. Anda boleh berhura-hura sekarang, ada waktunya Anda selesai. Dia tidak bisa Anda menghindar dari permainan tersebut. Senda gurau hanya sebentar. Ya, tiba-tiba Anda akan masuk dalam keseriusan, itu hari akhirat. Kalau barang siapa sudah meninggal, sudah masuk dalam alam akhirat. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal telah tegak hari kiamatnya. Kita tidak perlu tunggu hari kiamat nanti di akhir zaman, bumi hancur. Kita sudah meninggal, sudah hari kiamat bagi kita. Kita sudah masuk dalam alam yang baru, yaitu alam akhirat, alam abadi. Kita sudah masuk dalam hari-hari memetik. Sekarang sudah bukan lagi hari beramal. Sudah meninggal, sudah masuk dalam memetik buah apa yang kita lakukan selama hidup kita ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ya. Wa takatsurum bainakum. Ya, dan juga saling berlomba-lomba di antara kalian. Fil amwali wal aulad. Perbanyak harta, perbanyak anak, perbanyak rumah, perbanyak mobil, perbanyak duit ya. Perbanyak ATM, banyak ya. Lomba-lomba ya. Gagah-gagahan ya. Kata Allah, "Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu." Sebagaimana ibarat dunia itu ibarat seperti air hujan yang menimpa bumi, ya, kemudian menumbuhkan tanaman yang hijau, ya hijau, ya nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan yang hijau yang enak dipandang, yang segar tersebut tiba-tiba kemudian menjadi kering dan menguning. Kemudian tahu-tahu hilang, ya. Tahu-tahu diterpa dengan angin, hancurlah. Seperti itulah dunia ya. Dunia sekarang hijau, masih segar, kita masih segar, kita masih bisa macam-macam ya. Akan datang kita akan lemah. Kemudian kita semakin lemah dan semakin menua dan kemudian akhirnya kita menuju pada kematian ya. Apalagi Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya, ya, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang lewat daripada 70 ya. Kita rata-rata umurnya berapa sekarang? Masih muda ya. Yang umur 50 coba angkat tangan. Ada yang umur 50? Oh, udah 50 lewat berapa? 58. Sudah hampir limit ya. Katanya 60 sampai 70, 58 berarti 2 tahun lagi sudah siap-siap. Dan subhanallah, bukan berarti yang muda terakhir mati, yang muda bisa jadi lebih dahulu tewas ya, daripada yang tua ya. Yang penting kita sama-sama, mau rambutnya berubah atau tidak, sama-sama kita sedang ngantri menuju pada kematian ya. Ya. Oleh karenanya seorang lupa dengan kematian dan cinta kepada dunia terkadang karena dia lupa dengan hakikat dunia. Dia menyangka dunia ini ya, selama-lamanya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau berkata, "Nama Rasulullah SAW ala hasirin." Saudara Rasulullah SAW tidur di atas semacam tikar ya. Tikar yang kasar tentunya.
Faqama wa qad uthira fi jambihi. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari kasur tersebut, tikar tersebut ada bekas-bekas di lambungnya. Ya namanya tikar yang kasar yang mungkin terbuat dari korma, serabut-serabut korma ya, atau pelepah korma sehingga memberi bekas di lambung Nabi SAW. Faqulna ya Rasulullah, lau attakhidhu laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bikinkan buat engkau kasur supaya kau tidur di atas yang empuk, yang mudah untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla syajaratan thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang berjalan, naik kendaraan, naik tunggangan, kemudian dia mampir di sebuah pohon, beristirahat sejenak, kemudian dia lanjutkan, dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah dunia ya. Jadi Rasulullah SAW tidak terlalu dan tidak tertarik dengan dunia ya. Bukannya dilarang tidak, tapi seorang khawatir kalau tenggelam dengan dunia dia akan lupa dengan akhirat. Ya. Tidak semua keinginan yang kita inginkan harus kita penuhi ya ikhwan. Mungkin kita punya uang banyak mungkin, tapi tidak semua yang kita inginkan perkara ini harus kita penuhi. Mau ini setiap mau makan enak harus kita penuhi, tidak harus. Ya. Karena kalau setiap apa yang kita inginkan kita penuhi, ini buat kita lupa dengan akhirat. Buat kita lupa dengan hari kematian ya. Karena setiap kali kita ingin, mau jalan kemana-mana, mau ke sini, mau ke sana, kita ingin penuhi terus. Pingin mobil yang lebih baru, pingin mobil yang lebih mewah, pingin rumah yang lebih mewah. Kita ikuti terus, turuti terus. Ini buat kita lalai dengan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa urusanku dengan dunia. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang bersafar. Kenapa kata para ulama ya? Orang yang asing ya, tatkala kita sedang merantau di suatu tempat, kita tinggalkan tanah air kita Indonesia, kita merantau misalnya di Eropa atau di mana. Namanya orang asing, dia punya pekerjaan dan segera balik. Dia akan tinggalkan tempat tersebut. Nah, kalau kita tinggal di pengasingan, kita tidak terlalu tertarik dengan kemewahan yang ada di situ ya. Ada orang punya mobil lebih mewah, kita tidak cemburu, tidak hasad. Ada orang punya rumah lebih mewah, kita tidak hasad. Kita tidak berniat untuk bangun rumah di situ. Kenapa? Karena kita tahu kita di tempat pengasingan. Kita akan tinggalkan tempat tersebut. Yang kita pikirkan bagaimana bisa bangun rumah di Jakarta, itu yang paling penting. Yang bagaimana bisa bangun rumah di kampung, itu yang paling penting. Adapun kita bangun rumah mewah-mewah, sementara kita akan tinggalkan rumah kampung tersebut, buat apa? Itu orang bodoh seperti itu. Kata Nabi, jadilah engkau seperti orang yang di pengasingan, orang asing. Nah, Rasulullah SAW ingatkan dunia ini seperti tempat yang asing. Tempatmu sungguhnya di mana? Di akhirat. Anda boleh tinggal di sini dengan enak, boleh. Tapi jangan lupa untuk bangun istana di akhirat. Istanamu yang sesungguhnya, tempat tinggalmu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, kalau Anda kemudian bangun sebanyak-banyaknya di sini, rumah semewah-mewahnya, mobil sebanyak-banyaknya, tidak ada sumbangan, tidak ada sedekah, ini tidak seimbang, tidak benar seperti ini. Berarti Anda cinta sama dunia. Kalau Anda cinta akhirat, harusnya akhirat lebih diutamakan. Bukan berarti Anda harus miskin, tidak dilarang. Orang kaya tidak dilarang. Para sahabat juga ada yang kaya, para nabi juga ada yang kaya. Tetapi tujuan mereka adalah apa? Akhirat. Sehingga mereka fokus bagaimana bisa bangun istana di akhirat. Tatkala Anda fokus membangun istana di dunia, itu berarti cinta dunia. Ya. Namun saya katakan tadi, kita semua mungkin terkena penyakit ini, tetapi tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah banyak dalam Al-Qur'an mengingatkan kita tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia hanyalah sementara ya dan akhirat adalah abadi ya. Saya tertarik dengar ceramah siapa namanya? Muhammad Ali. Sudah dengar ceramahnya, luar biasa ya. Waktu dia ditanya apa yang akan Anda lakukan kalau sudah selesai dari jadi petinju. Dia cerita tentang masalah akhirat, dia mengatakan tentang hakikat dari akhirat. Dia mengatakan akhirat itu lama. Ibarat apa? Ibarat Anda sedang berada di suatu gurun pasir yang begitu luas. Mau tahu berapa lama akhirat? Anda ambil setiap butir dari pasir tersebut, setiap butir 1000 tahun. Nanti kalau sudah habis 1000 tahun, ambil lagi butir berikutnya. Mau tahu akhirat akan habis demikian. Setiap butir 1000 tahun. Sampai Anda buang itu butiran-butiran sampai gurun pasir tersebut habis ya. Berapa ya. Kenapa akhirat abadi? Abadi itu selama-lamanya ya. Abadi selama-lamanya. Bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun. Tidak ada ujung-ujungnya. Ya. Itu gambaran yang luar biasa yang mengena hati saya dengar ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Sudah meninggal ya?
ada yang meninggal rahimahullahu taala ya. Jadi kita harus ingat ya, dunia ini sementara dan akhirat adalah abadi. Siapapun kita akan bertemu dengan kehidupan kita yang sesungguhnya itu di akhirat kelak. Kemudian di antara hal ya yang membuat kita lalai dengan akhirat, terlalu banyak kita melakukan atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita lalai. Dunia ini sudah melalaikan, kemudian kita melalaikan diri kita pula. Maksud saya apa? Kita tidak dilarang untuk berpesiar, kita jalan-jalan boleh. Tapi kalau terlalu sering, selalu jalan-jalan ke sana ke sini, selalu ke mall ya, selalu lihat barang-barang baru, selalu lihat tas-tas yang baru, selalu lihat sepatu baru, terutama ibu-ibu ya. Itu yang dilihat terus. Kalau buka HP lihat apa? Sepatu baru. Lihat jam baru, lihat terus-terusan seperti ini buat kita lalai. Kapan kita lihat Quran? Kapan kita baca Quran? Kita ini ingin baca Quran supaya kita tidak lupa dengan akhirat. Nah, sementara kita menyengajakan diri kita untuk sibuk melihat hal dunia. Pengen berjalan-jalan ke luar negeri, ke Perancis, ke Eropa, kemana-mana. Ya kalau ke umroh nggak apa-apa lah, kita ingat akhirat di sana. Bukan berarti tidak boleh. Ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering. Uang habis membuat kita lalai, melihat hura-hura, melihat keramaian dunia. Kapan kita mau ingat akhirat? Sementara kita menjebak diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang buat kita lalai daripada akhirat. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba khairun amala. Tetapi amalan-amalan soleh yang abadi itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada anak-anak, kita ada harta, tapi jangan lupa berzikirlah kepada Allah, salatlah, bersedekahlah, karena itu yang abadi. Itu yang abadi. Ini semuanya akan hilang, ya. Ini akan hilang. Ya ikhwan, kalau kita meninggal dunia, kata Nabi SAW, apa kata Rasulullah SAW? Yatba'ul mayyita salas. Mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara. Ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalnya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, hartanya diantaranya adalah budaknya. Budaknya ikut ngantar dia ke kuburan. Ya. Istrinya, anak-anaknya ikut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. 2 akan kembali, tinggal yang 1 tidak akan kembali. Amal soleh akan tetap bersama dia, amalnya akan tetap bersama dia dalam kuburan, sementara harta dan keluarganya akan balik, tidak akan bersama dia di kuburan. Dan ini kenyataan ya ikhwan. Antum kalau meninggal dunia, bapak-bapak sekalian ya, istri Anda akan ikut di kuburan, mungkin nangis ya. Nangis sedih, tapi dia tidak mau dikubur bersama Anda ya. Dia tidak mau, meskipun dia tadi sudah pernah bersumpah sama Anda, kita sehidup semati ya. Tapi buktinya waktu semati tidak mau semati dia. Dia mau ente mati sendiri ya. Mungkin dia menangis seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, tapi setelah itu dia kawin lagi, dia cari lagi yang lainnya. Ini kenyataan pahit. Tapi ini terjadi. Itu ibu-ibu, apalagi bapak-bapak. Ibu-ibu masih ada masa iddah. Suaminya meninggal, dia harus 4 bulan, 10 hari menanti. Tidak boleh berhias, tidak boleh berias, tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh apa? Untuk menghargai suaminya. Ya, coba kalau ibu yang meninggal sudah, bapaknya yang kemarin katanya janji semati, sehidup semati, tidak mau dikubur bersama ibu-ibu. Ibu meninggal minggu depan, dia sudah cari cewek yang lain ya. Dan dia akan segera menikah, mungkin dia lupain ibu-ibu ya. Ya. Dan ini kenyataan yang sangat pahit. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kita akan sendirian, yang bersama kita amal soleh kita. Al-baqiyatus shalihat. Itu yang akan tertinggal, amal soleh kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Nah, kalau kita hari-hari kita habiskan dengan perkara yang melalaikan, dunia sudah melalaikan. Dunia ini sudah melalaikan, apalagi kita jebak diri kita dengan perkara yang melalaikan. Jalan-jalan ke sana ke sini, berhura-hura, pergi ke mall, pergi ke sana. Saya tidak melarang ibu-ibu ya. Tetapi sesekali. Tapi jangan sering-sering, terlalu sering. Terlalu sering ini buat kita lalai ya. Buat kita butuh hal-hal yang buat kita ingat akan akhirat. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak sekalian, ada beberapa perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat agar kita ingat akan kematian, agar kita hilang dari diri kita penyakit al-wahn. Tadi al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Di antaranya harus sengaja menyengajakan diri untuk mengingat mati. Ya.
Caranya bagaimana? Pilih waktu, terutama di akhir malam. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Seorang harus ada waktu untuk muhasabah diri. Muhasabah amalan dia. Ini uang saya kemarin aja. Saya sudah sedekah belum? Kok saya hidup dengan dunia terus? Saya beli mobil, iya saya baru beli mobil, saya baru beli rumah, saya bahagia. Tapi ada nggak uang yang saya sumbangkan buat pondok, buat anak yatim, buat fakir miskin? Harus ada muhasabah. Harus sisihkan waktu, kalau nggak kita nggak bakalan muhasabah. Ya, waktu kita banyak untuk di HP, untuk di Facebook, untuk WhatsApp, ya, untuk lihat berita yang enggak, lihat berita artis, berita ini, berita bola, berita macam-macam. Masa nggak ada 5 menit kita renungkan, saya ini sekarang bagaimana kondisi saya? Ya, makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Barang siapa yang sering menghisab dirinya, dia akan dihisab mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kalau kita selalu mengaudit diri kita, tatkala kita diaudit oleh Allah pada hari kiamat, mudah. Kenapa? Kita selalu persiapan. Tapi kalau kita nggak pernah audit diri kita, tahu-tahu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah mampus kita nanti. Ya. Oleh karenanya harus ada waktu. Dan waktu yang paling tepat adalah di waktu sahur. Terutama kalau Anda sudah sholat witir. Sholat witir 3 rakaat, taruhlah 5 menit. Setelah itu 5 menit Anda renungkan diri kita. Renungkan. Bahwasanya saya akan meninggal, kemudian saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Ya. Apa amal soleh yang saya bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sementara kalau saya meninggal, sebelum saya akan tinggalkan. Harta bukan milik saya. Mobil bukan milik saya. Mobil yang saya beli tidak akan jadi milik saya, dibawa oleh istri saya, mungkin dipakai oleh suaminya yang baru, ya. Kemudian semuanya ditinggal, ya. Harus menghisab diri kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian, ya. Yaitu al-maut, penghancur kelezatan. Kata Nabi SAW, ya, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Dan pengajian yang paling tidak enak bagi orang pecinta dunia adalah pengajian tentang kematian. Dia tidak suka dengar kematian. Kenapa? Karena itu mengganggu, membuat dia risau, buat dia gelisah. Dia tidak ingin Tidak ingin terputus kehidupan dunianya. Dia tidak ingin terganggu kelezatannya. Tidak ingin terkontaminasi dengan sebut-sebut kematian, sebut-sebut akhirat. Ada orang beriman mengingat akhirat, dia bahagia. Tambah keimanannya, dia lebih tentram. Kenapa ada yang mengingatkan dirinya? Jadi, mau saya bawa dan gue rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita sisihkan waktu meskipun beberapa menit dalam sehari untuk mengaudit diri kita. Kalau Anda tidak melakukan, yakin Anda akan lalai. Tahu-tahu Anda akan meninggal. Dan ingat, kematian datang dengan tiba-tiba. Yang jadi masalah, terkadang kematian, ya, datang dengan pemberitahuan sebelumnya, dan sering kematian datang dengan tiba-tiba. Tidak diduga, tiba-tiba malaikat maut menjemput kita. Baik, jadi banyak mengingat kematian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyis, ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi SAW, itu orang yang menghisap dirinya, dan nafsahu ditafsir oleh Ibnu Qayyim, maksudnya orang yang menghisap dirinya, senantiasa menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu hidup dia di dunia cuma sebentar, 60 tahun, di akhirat abadi. Maka dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Ini orang yang cerdas. Makanya semua orang pelaku maksiat dikatakan oleh Allah sebagai orang jahil. Allah mengatakan, ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Kata Allah, yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan. Kenapa? Setiap pelaku maksiat orang bodoh. Kenapa? Dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Ini orang yang bodoh, yang hanya terlena dengan kehidupan yang sebentar, kemudian kehidupan yang abadi dia lalaikan. Maka seluruh pelaku maksiat dikatakan orang yang bodoh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas, yang paling pintar di antara orang-orang beriman adalah yang paling banyak mengingat maut, kematian, dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Maka kalau orang sudah terkena penyakit wahan, penyakit takut mati dan hubud dunia, cinta dunia, tidak ada persiapan dia. Ya, kenapa? Dia takut mati dan dia tidak ada persiapan. Yang dia pikirkan dunia terus, persiapan dia untuk dunia. Ya, persiapan dia untuk dunia. Makanya saya sering sampaikan, ya, seorang, ya, dia boleh memberi jaminan, ya. Banyak orang seperti ini, ya. Dia menjamin dirinya, dia mungkin asuransi dan macam-macam. Kemudian dia beli jaminan untuk anak-anaknya, asuransi sekolahnya, asuransi masa depannya, dia belikan rumah, dia siapkan duit semua buat anak-anaknya. Dia lupa untuk mengasuransikan dirinya di akhirat. Dia lupa untuk memberi jaminan dirinya di akhirat. Sehingga dia tidak bangun masjid, duitnya banyak.
Dia tidak memberi sumbangan kepada fakir miskin, ya. Padahal itu yang menjamin dia di akhirat. Dia menjamin anak istrinya secara duniawi, dia lupa untuk menjamin bahwasanya dia juga butuh jaminan. Ya. Ya, ini sangat menyedihkan seperti ini. Padahal hartanya berlimpah. Ya. Seharusnya dia juga membuat jaminan untuk dirinya. Bagaimana? Dengan bersedekah, dengan beramal soleh, dengan beri sumbangan, sehingga ada jaminan bagi dirinya di akhirat. Sungguh indah seorang meninggal dia sudah bangun masjid. Ya, bangun masjid ya, dia punya masjid atas nama saya. Orang banyak sholat situ. Saya sudah meninggal, amal jalan terus. Ini indah. Kalau punya uang, saya pengen masjid, saya nggak punya duit ya. Kalau saya punya uang, insya Allah saya ingin bangun masjid ya. Orang-orang Arab ya, banyak mereka yang bahlul-bahlul, tapi mereka semangat bangun apa? Masjid. Iya, mereka bahlul, tapi mereka semangat bangun masjid. Tapi mereka tahu ini akhirat mereka. Ya. Mereka semangat kalau masalah itu ya. Telepon sana sini pingin bangun masjid ya. Saya ditelepon berapa kali ini orang bangun masjid ya. Saya bilang masjid mahal, dia pingin masjid yang murah. Yang penting ada masjid. Mau kasih uang 200 juta, yang penting jadi masjid. Sekarang harga barang semua naik. Ya, pokoknya dia maunya jadi masjid ya. Tapi maksud saya semangat ya. Ya, jadi kita jangan bahlul. Justru mungkin mereka bahlul dunia, tapi masalah akhirat mereka tidak bahlul. Ya, kenapa? Mereka sudah ada prepare persiapan untuk asuransi mereka di mana? Di akhirat. Nah, kita sekarang tanya diri kita punya asuransi apa di akhirat? Kita punya jaminan apa di akhirat? Enggak. Kita pikirkan tentang dunia kita, dan seterusnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hal yang buat kita bisa terhindar atau terobati, saya katakan tadi, saya tidak mensucikan diri saya, ya. Saya katakan bisa jadi kita semua terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan takut dengan kematian. Dan ini bukti ada pada kita semua, ya. Kita ada bukti terlalu perhatian sama penampilan, terlalu perhatian terhadap rumah, terlalu perhatian terhadap mobil, ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ini hadis yang mungkin bikin kita sakit hati, tapi ada ya. Al-badadatu minal iman. Kecuekan penampilan yang sederhana itu dari keimanan. Ya, kenapa? Karena seorang ingat akhirat, ya. Ya, dia mungkin tidak sempat terlalu perhatikan penampilan dia. Tapi orang terlalu penampilan dia ini sedikit jam dia perhatikan ini, perhatikan semua dia perhatikan. Kapan mau ngaji kalau begitu caranya? Kapan membaca Quran? Ya, rambutnya terlalu dia perhatikan, songkoknya terlalu dia perhatikan, semuanya dia perhatikan. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan al-badzalatu minal iman, itu kecuekan dalam penampilan, itu bagian dari iman. Kenapa? Menunjukkan dia sempat ingat bukan karena dia memang orangnya bau. Tidak, Rasulullah SAW suruh pakai minyak wangi ya. Rasulullah SAW suruh bersih-bersih, tapi tidak terlalu perhatian terhadap penampilan dia. Ya. Itu semua diperhatikan, terutama ibu-ibu hati-hati ya. Terlalu perhatian semuanya, dompetnya dia perhatikan, habis waktu untuk perhatian seperti ini. Ya. Habis waktu, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua yang buat kita agar kita terhindar dari penyakit al-wahan, ya. Banyak ziarah kubur. Ini yang sering kita lupakan. Orang Indonesia banyak praktek ziarah kubur, tapi tidak menjalankan sunnah. Sunnahnya apa ziarah kubur? Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Makanya tatkala kita berziarah kubur, kita berdoa. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya baca? Kata Rasulullah SAW, kuli katakanlah, ya, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ya, dalam riwayat, nah, antum salafuna wa nahnu lahikun, kalian lebih dahulu kami dan kami akan menyusul. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kalian, baik kalian. Jadi artinya apa? Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Ya. Dan ini kita mengucapkan penghuni kubur saja sebenarnya sudah ingat kepada akhirat. Ya, akhi, kalau antum lihat kuburan ya. Antum lihat kuburan, apalagi di Saudi, kuburannya sama semua. Ini dulu waktu masih di dunia beda-beda orangnya. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang punya hotel, ada yang, tapi waktu dibaki semuanya sama. Semuanya di bawah tanah. Ya. Sekarang kuburan ada yang mahal-mahal ya. Saya tahu ada sebagian keluarga kita di kuburan yang mahal sampai mungkin ada ratusan juta, sampai ada yang ya. Tidak akan merubah hakikat dia. Hakikat dia kalau dia baik di sisi Allah akan baik, kalau hakikatnya buruk di sisi Allah akan buruk. Mau ratusan juta, mau miliaran. Ya, kalau kuburan miliaran saya tidak akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, saya bayar ya. Tapi kalau bayar miliar tetap aja ditanya, sama saja bohong kalau begitu. Mending kuburan yang murah. Kuburan mahal-mahal tetap ditanya sama malaikat, tetap dihisap oleh Allah ya. Ya, kalau sudah dikubur, kita ke kuburan, apalagi kuburan di mana?
Jadi kuburan memang diatur oleh Islam tidak boleh mewah-mewah karena untuk ingat akhirat. Nah, sekarang disalahgunakan, dibuat kuburan mewah-mewah. Jadi orang lupa dengan akhirat. Kalau di dalam akhirat tidak boleh kecuali siapa? Tingginya cuma apa? Sesingkat, dan tidak boleh disemen kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. La yujassas. Kenapa? Ini untuk mengingatkan hari akhirat. Makanya ada orang sampai masuk Islam, pendeta gara-gara melihat Raja Fahad yang begitu kaya raya dikubur sebagaimana layaknya orang di pinggir jalan. Enggak ada bedanya. Dia mayat, ini juga mayat, dikubur, sudah selesai, di tanah begitu saja. Tidak ada kemewahan, tidak kain kafan masukin, selesai urusan. Kenapa? Karena sudah selesai, ente sudah tinggalin dunia, ente bawa dunia lagi dalam kuburan, enggak ada faedahnya. Ya. Sudah selesai. Maka kita datang kuburan dengan melihat kuburan saja kita sudah ingat akhirat. Apalagi kita mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar. Kita doakan mereka. Mereka sekarang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Anda waktu masih hidup masih bisa berangan-angan. Anda masih boleh bercita-cita. Anda masih bisa mewujudkan cita-cita Anda. Sekarang kalau Anda cita-cita ingin hafal Quran, mampu sebenarnya. Kalau ingin, cita-cita bisa. Saya punya cita-cita hafal juz 30. Bisa. Anak TK saja pada hafal juz 30. Maka jangan sampai Anda tewas kecuali sudah hafal juz 30. Usahakan ya. Kalau punya hafalan Al-Quran, Anda di mobil ada yang bisa Anda baca. Bunuh kemacetan, Anda bisa ngulangi. Kalau bisa jadi imam, bisa jadi sholat bersama istri, sholat malam. Itu kalau nggak punya hafalan gimana? Udah, mami kamu jadi imam. Papi nggak punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan gimana? Kapan mau sholat malam? Papi kok bacanya qul huwallahu ahad terus? Ya udah tambah deh qul a'udzu birabbil falaq. Itu aja muter. Kurang ada kelezatan dalam sholat malam. Tapi kalau Anda punya hafalan banyak, Anda akan lezat dalam sholat malam. Kenapa? Rindu. Kalau sudah terjadi sholat malam, tidak sholat malam rindu. Kenapa? Ada hafalan, Anda ingin baca. Maka saya tidak ragu-ragu. Saya bilang kita semua bertekad sebelum tewas kita sudah punya hafalan juz apa? 30. Ya. Gimana? Siap? Insya Allah. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Tapi harus berusaha. Berusaha kita punya hafalan sehingga ada yang bisa kita baca dan bisa kita ingat-ingat. Jadi, tatkala kita masih hidup, kita masih bisa bercita-cita. Anda sekarang punya cita-cita ingin bangun masjid, masih bisa. Meskipun mungkin tidak berhasil, tapi masih bisa kita usahakan. Ya. Ingin beri santunan kepada rakyat, masih bisa. Kita masih punya uang dan masih hidup. Tapi kalau sudah di bawah kuburan, sudah nggak bisa. Ya. Sudah nggak bisa. Sudah selesai. Amalan kita dunia sudah selesai. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang Anda silakan beramal, tidak ada hisabnya, tidak ada auditnya. Nanti di akhirat setelah Anda meninggal, yang ada audit hanya ada hisab, tidak ada amal, tidak lagi bisa beramal. Cita-cita tidak bisa lagi diwujudkan. Maka dengan datang kuburan kita ingat akhirat. Kemudian kita baca doa bagi mereka, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kita pasti nyusul kalian. Kita pasti nyusul. Kalau kita bilang kita pasti nyusul, jadi kita jadi teringat bahwasanya kita akan meninggal sebagaimana orang ini. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah bagimu dan bagi kalian keselamatan. Jadi fungsi kuburan adalah untuk ingat akhirat. Nah, yang jadi masalah di tanah air kita, kuburan hilang fungsinya. Ya, hilang fungsinya. Orang-orang datang kuburan terkadang takut sama gondruwo, takut sama setan, takut sama jadi tidak ingat sama akhirat. Orang lewat kuburan ketakutan. Kenapa? Gambarannya ada hantu dan macam-macamnya. Kemudian yang datang kuburan pun akhirnya apa? Minta-minta sama penghuni kubur. Minta-mintanya dunia semua. Pak Kiai, saya ini usaha udah lama nggak laku-laku. Jadi ingatnya dunia. Di kuburan bukan ingat akhirat, apa ingat? Mintanya dunia. Ya. Pak Kiai, saya pengen lulus, doain dong misalnya. Kapan mau ingat akhirat kalau begitu caranya? Kapan ingat mati? Justru minta sama mayat supaya dikasih apa? Dunia. Dan ini sudah syirik, kemudian ngawur. Jadi fungsi kuburan sebagai mayat akhirat hilang. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kalau bisa Anda mengunjungi orang yang sakaratul maut lebih baik. Karena benar-benar lebih mengena. Namun Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal ini karena ini susah untuk dilakukan. Rasulullah SAW menganjurkan perkara yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu mengunjungi apa? Kuburan. Duduk situ sebentar, mengingat kematian, maka kita akan tergerak lagi keimanan kita. Tapi kalau kita kunjungi orang sakit, kunjungi orang terkapar, kunjungi orang sedang sakaratul maut, benar-benar hati kita teringat bahwasanya kita akan suatu saat akan mengalami hal ini. Kita akan dicabut nyawa kita oleh malaikat cepat atau lambat ya. Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berdoa untuk supaya dapat husnul khatimah. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya banyak impian para orang-orang saleh ya. Para nabi mereka berdoa supaya jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih kalian dengan agama ini, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihissalam setelah Allah berikan berbagai macam kenikmatan, ya, diwujudkan impiannya, dia kemudian menjadi menteri di kerajaan Mesir. Di akhir ayat dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyu fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kata dia, ya Rabbku, ya, engkau telah memberikan aku, ya, kerajaan, engkau telah mengajarkan kepada aku ilmu menafsirkan mimpi, ya, engkau telah menjadi penolongku dunia dan akhirat, tawaffani musliman, matikanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan sertakanlah aku untuk mengikuti orang-orang yang saleh, ya. Oleh karenanya seorang berdoa kepada Allah agar diberi anugerah husnul khatimah, ya. Sehingga dengan begitu dia selalu ingat akhirat. Dia sering berdoa, ya Allah, anugerahkan aku husnul khatimah. Dia akan selalu ingat akhirat. Dan yang terakhir para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, waktunya masih panjang ya. Tapi materi sudah selesai ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian, supaya kita tidak terkena penyakit wahan, tidak terkena penyakit cinta dunia dan takut mati, ya, kita melakukan sabda Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Jadi saya tahu Bapak sekalian adalah orang-orang sibuk, ya. Entah sibuk beneran atau sok sibuk, yang penting sibuk, ya. Masing-masing punya kesibukan, ya. Saya kemarin ngisi di Daihatsu, ya. Kemarin saya tanya, berapa jam kerja di Daihatsu? 8 jam. Wow. Kemudian berangkat, ada yang tinggal di Kerawang, ada yang tinggal di Bekasi. Total pulang pergi ada yang 3 jam, itu kalau normal. Kalau nggak normal bisa lebih daripada itu. Bisa 6 jam, bisa 7 jam. Subhanallah, saya bilang Anda semua ini pekerja keras, ya. Habis waktu, setiap hari, ya, 8 jam di kantor, belum sama perjalanan 3 jam, sudah 11 jam, 12 jam sudah habis. Pulang ke rumah sudah dalam kondisi lelah, ya. Waktu sudah berkurang begitu banyak. Nah, waktu kita tinggal sedikit untuk aktivitas kita. Belum aktivitas kita untuk bertemu istri, bertemu anak-anak, dan yang lainnya. Nah, kapan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukan saya katakan berarti kerja tidak dapat pahala, dapat pahala. Tapi seorang butuh untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk dia, ya, menyiapkan dirinya untuk berbincang-bincang dengan Allah melalui baca Al-Qur'an, ya. Dia butuh untuk mencarger, ya, imannya di hatinya, ya. Kita ini punya iman, ada masing-masing kita punya iman. Tapi kita di Jakarta sering kena roaming, ya. Begitu jalan lihat macam-macam, ada cewek, lihat pahanya wanita, lihat anunya wanita, macam-macam. Kemudian dengar gibah, dengar macam-macam berita ini. Iman kita kena roaming terus, ya. Kita harus mencarger, kita harus memperbaiki. Saya sering sampaikan ini dan ini bukan tawadhu, bukan basa-basi, ini kenyataan yang saya rasakan. Saya ini ustadz, tiap hari bacaan saya kitab gundul, ya. Ya, kadang kitab gundul asli, kadang kitab gundul yang ada di HP. Pokoknya saya baca. Kerjaan saya baca apa? Buku-buku, karena alhamdulillah buku-buku sekarang sudah di HP. Itu kerjaan saya baca. Bacaan saya entah buku tafsir, entah buku akidah, entah buku fikih. Artinya semua saya bergelut dengan bidang agama. Itu bidang saya. Itu pun saya tidak merasa tentram kalau saya tidak setiap hari baca Quran. Saya harus baca Quran tiap hari. Harus ada sisihkan waktu khusus saya baca Quran. Ini baca firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkadang saya baca buku tafsir, ada Al-Qur'annya juga. Tapi kalau saya tidak baca Quran, seakan-akan hati saya ini apa? Kering. Saya butuh untuk baca Quran, ya. Ini saya sebagai ustadz, apalagi maksud saya yang profesinya dunia murni, ya. Apalagi di kantor ngurusi perdebatan orang, keributan orang, sengketa, masa kita biarkan hati kita seperti itu? Dimasuki macam-macam pemikiran, sebelum tidur pikir dunia, bangun tidur pikir dunia. Kapan kita sisihkan waktu untuk baca Quran? Kemudian waktu kita habis baca Facebook. Baca Facebook 1 jam. Berita punya teman 5.000 orang teman. Ngapain teman banyak-banyak 5.000 di Facebook? Saya dulu pernah punya akun, ya, subhanallah, sampai pengikut kalau nggak salah 80.000, ya. Punya teman 5.000. Saya nggak tahu, pokoknya oke-oke aja, orang daftar teman. Kata Ustaz, saya teman Ustaz. Teman di mana? Teman Facebook. Oh, keren kan? Teman Facebook. Qadarullah, akun saya dihack orang. Jadilah akun saya menjadi Dokter Boyke. Kaget tuh. Kok jadi Dokter Boyke sih? Sampai istri saya ditegur. Istri saya, Mbak,
Mbak, kok suami saya Dokter Boyke telah menikah sejak sekian? Jadi saya kaget, oh iya, ternyata akun saya dirubah. Jadi suami istri saya kan berteman dengan suaminya Firanda. Firanda jadi apa? Dokter Boyke. Ya. Akhirnya dihack. Akhirnya saya buka akun baru. Saya buka akun baru lagi, dihack lagi. Ya, saya nggak mau bikin lagi akun baru. Yang ada sekarang fanspage. Tapi saya merasa bahagia sekarang. Ya, kenapa? Waktu saya untuk baca-baca berita kurang. Ya, saya perlu tahu banyak berita, tapi ternyata saya bilang kalau ada berita penting, saya akan dikasih tahu sama orang. Ya, terus terang seperti tadi kejadian ada ditembak para gay sampai 50. Saya tidak tahu sama sekali itu. Tahu-tahu nanti ada yang minggu depan, berapa hari berikutnya ada yang cerita ada kejadian seperti ini. Kalau itu penting, heboh, saya akan dikasih tahu oleh orang siapapun, karena pasti ada yang kasih tahu. Ya, tapi kalau kita punya teman banyak, akan banyak yang share kepada kita. Ya, teman kita kan macam-macam modelnya. Ada petinju, misalnya. Ada pemain bola, ada ahli kecantikan, ada tukang masak, ada ahli politik, ada tukang gibah. Berita masuk semua. Terus, akhirnya kita pun ibu-ibu baca berita tinju, ibu-ibu baca berita bola. Ngapain ibu-ibu baca seperti itu? Ya, kalau kecantikan masih nyambung lah. Akhirnya klik baca. Tidak terasa berjam-jam terlewatkan. Waktu hilang. Ya. Demikian juga WhatsApp juga terlalu banyak, grup juga nggak bagus. Grup ini, grup anu, grup ini. Kalau ada grup penting nggak jadi masalah. Ada orang HP-nya 20 grup. Ngapain 20 grup? Yang paling ramai grup poligami. Oh, itu banyak sekali grup poligami. Ribut. Komentarnya banyak, nggak ada hasilnya. Semuanya penakut sama. Nggak ada amalannya, percuma saja. Mending dihapus dari awal, bikin habis waktu. Benar habis waktu, istri baca sakit hati. Kadang-kadang istri buku, dia sakit hati dia. Menyakiti hati istri, kemudian tidak ada hasilnya. Jadi maksud saya, waktu kita sudah sempit, kalau kita ingin ingat hari akhirat, tidak perlu teori banyak-banyak. Ente sholat sunnah jangan ditinggalin, ente sholat witir jangan tinggalin, tiap hari ada baca Quran, ente ingat akhirat, itu bukti. Lalu kita ngomong, hati saya akhirat, tapi nggak ada pengamalannya, nggak ada buktinya. Meskipun mobil saya baru, tapi hati saya kepada akhirat. Ngomong kosong ente mobil baru, nggak pernah baca Quran, apa akhiratnya? Ngomong kosong. Ada orang seperti gitu. Meskipun saya ini, tapi hati saya apa? Mana buktinya? Kalau hati ente akhirat, ente akan rindu baca Quran. Ente akan rindu ikut pengajian. Ente akan rindu ingin menyumbang, ingin memberi bantuan. Itu berarti ente orientasinya akhirat. Tapi kalau nggak ada itu, mana buktinya? Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti bahwasanya Anda berarti beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Maka saya katakan supaya kita tidak, atau kita semua mungkin kena penyakit ini, penyakit wahan, cinta dunia, dan saya tidak mengatakan saya bersih dari penyakit ini ya. Ya, meskipun saya ustaz, saya pun tidak menyatakan saya bersih dari penyakit. Tapi maksud saya kita sama-sama saling menasihati agar penyakit ini kita obati sedikit demi sedikit. Ingat kata Nabi SAW, tatkala timbul fitnah, kata Rasulullah SAW, wa alaika bi khosati nafsik, sibuklah engkau dengan privasimu. Ya, sibuk dengan privasi kita. Waktu kita sibukkan ngurus istri kita, ya. Kita permak itu istri kita, ya. Kemudian ngurus anak-anak kita gimana punya hafalan Quran, kita cek gimana hafalannya, sholatnya sudah benar atau tidak, kamu tadi sholat subuh enggak. Itu butuh waktu yang banyak untuk ngurus seperti ini. Banyak hal yang tidak bukan urusan kerjaan kita seriusin. Waktunya di kantor benar-benar kerja, yang bukan urusan kita jauhi, ya. Dan ini menghemat waktu kita sehingga kita punya waktu untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk ikut pengajian, untuk silaturahim, untuk kunjungi orang tua, untuk kunjungi kakak dan adik, untuk kunjungi kerabat. Ini semua amal soleh. Sehingga setelah kita selesai dari urusan dunia, kita punya waktu untuk melakukan amalan-amalan soleh sehingga kita tetap ingat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahatul maut, cinta kepada dunia, takut kepada kematian, dan semoga Allah menjadikan kita seorang yang senantiasa siap untuk meninggal dunia. Anda berusaha sampai pada tahapan kapan saya meninggal saya sudah siap. Mau di pesawat tiba-tiba pesawatnya meledak saya sudah siap. Mau di tengah jalan tahu-tahu ditabrak orang saya sudah siap. Keluar dalam polisi lalu siap untuk Siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda soleh ataupun soleha, Anda meninggal, ya keluarga Anda yang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga. Tapi menjadi masalah kalau Anda enggak soleh. Jadi masalah kalau Anda bermaksiat. Jadi masalah kalau Anda cinta sama dunia berlebih-lebihan. Anda tidak siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.
Nah, kalau pertanyaan masalah ini mungkin apa? Nggak ada pertanyaan. Yang lain, masalah yang lain tidak jadi masalah, masalah agama yang lain ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tadi Nabi Yusuf kan berdoa meninggal dalam keadaan muslim. Bedanya kalau kita sebagai muslim doanya husnul khatimah apa bedanya? Enggak, maksudnya begini. Jadi kita sekarang sudah muslim, tapi tidak ada yang jamin kita untuk tetap muslim tatkala kita meninggal dunia. Ya. Makanya di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kita tidak jamin bagaimana akhir hayat kita. Sekarang kita muslim, tapi apakah? Makanya kita dalam Al-Quran, dalam salat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah sekarang kita tidak di jalan yang lurus? Tidak, kita sekarang memang sudah berada di jalan lurus. Tapi terus kita minta jalan lurus, kenapa? Supaya kita ditegarkan di atas jalan tersebut dan kita ditambah hidayah-hidayah yang lain. Masih banyak hidayah-hidayah kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan. Masih banyak hidayah-hidayah yang belum kita ketahui. Maka kita selalu minta untuk tegar di atas hidayah dan minta untuk tambahan apa? Tambahan hidayah. Terlebih tatkala kita ingin meninggal dalam kondisi Islam. Ya, kita ingin meninggal dalam Islam yang berkualitas. Ya, bukan Islam seperti yang mungkin sekarang kita miliki. Kita ingin Islam yang berkualitas. Tidak ada yang jamin kita bahwasanya kita bisa tegar terus. Hati ini sangat lemah. Hati ini sangat lemah dan sangat mudah digoda oleh setan. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ya, bahwasanya setan manusia ya, kita saja dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sehat, kita bisa terjebak. Kita bisa terjerumus dalam maksiat. Kita kadang tidak mampu untuk menahan pandangan kita terpaksa melihat yang haram. Kita tahu itu haram, tapi tetap kita melakukannya. Kenapa? Kita sedang lemah, padahal tubuh kita lagi sehat. Nah, bagaimana lagi tatkala kita dalam sakaratul maut, tubuh kita sedang lemah, dan saat itu iblis benar-benar mengerahkan segala kekuatannya untuk menjebak kita. Saat itu kita benar-benar butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa saja berkhianat tatkala itu. Kita saja sekarang sedang sholat, hati kita kadang-kadang berkhianat. Kita antum sholat, Allahu Akbar, pingin khusyuk, hati ini nggak mau. Lari kemana-mana, mikir ini, mikir urusan orang, mikir usaha kita. Padahal kita sedang sholat Allahu Akbar nih. Tapi hati kita tetap tidak mau konsentrasi. Kenapa? Hati kita berkhianat sementara kita masih kuat. Kenapa? Sebelum sholat kita mungkin bermaksiat, mungkin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu kita ingin hati kita khusyuk, hati kita nggak mau. Dan itu sangat berbahaya tatkala kalau kita sedang sakaratul maut. Sehingga banyak orang disuruh mengucapkan la ilaha illallah nggak mau, dia nyanyi. Ada orang nyanyi, disuruh la ilaha illallah nggak, dia nyanyi. Ya. Tuduhlah aku jatuh meninggal dunia gimana? Dangdutan mau meninggal. Itu bisa jadi terjadi, orang seperti itu terjadi. Orang yang suka minum khamar mau meninggal dunia disebutkan, datangkan ini, wine begini, mau meninggal sebut-sebutin seperti itu, ya. Wal waliyadu billah ya. Maka kita minta husnul khatimah, artinya kita ingin dipertahankan iman kita kalau bisa ditambah sehingga meninggal dalam kondisi Islam yang berkualitas ya. Karena tidak ada yang jamin kita bisa baik terus, nggak ada yang jamin ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Usia berapa, Pak? 59. Oh, 59. Masya Allah. Tinggal 1 tahun, Pak. Ini masalah hadis tentang Nabi Musa menonjok malaikat maut hingga matanya terus sahih itu, Ustaz. Iya, hadisnya sahih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan malaikat untuk menjelma. Di antaranya malaikat bisa menjelma menjadi apa? Manusia. Tatkala bisa menjelma menjadi manusia, bisa disentuh, bisa dilihat. Ada sifat-sifat manusia tapi tidak sempurna apa? Manusianya. Ya, kalau manusia benar ditonjok mungkin mati sama Nabi Musa. Nabi Musa orangnya apa? Kuat. Waktu dalam Al-Quran Allah sebutkan, fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa pukul langsung mati. Sekali pukul langsung apa? Tewas. Ya, malaikat tersebut dia ada manusiawinya, ada matanya terlepas tapi tidak mati karena dia memang jelmaan, bukan asli apa? Manusia. Dan hadis itu kita beriman, hadisnya datang dari hadis yang sahih, kita beriman dengan hadis tersebut. Ya, makanya waktu malaikat datang, dan kebanyakan malaikat datang bertemu dengan para nabi dalam bentuk manusia. Ya, seperti malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim siapkan makanan. Ya, ternyata mereka tidak apa? Tidak makan karena mereka memiliki sifat malaikat yang tidak lapar, tidak ada makanan. Ya, paham? Hadis itu dia terima. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia posisi sedang menjelma, bukan malaikatnya, tapi malaikat sedang menjelma. Jadi ada sifat manusiawinya. Ya. Baik, ada lagi bertanya? Mengingatkan. Oke. Hanya mengingatkan untuk pertanyaan kuis. Oh, ada kuis. Kuis. 3 laki-laki, 3 perempuan. Bukan 1 laki-laki 4 perempuan ya. Baik.
Baik, kita bertanya, yang bisa jawab dikasih hadiah ya. Coba sebutkan satu dalil yang mengingatkan kita tentang akhirat. Satu aja. Hadis mau ayat terserah. Ya, silakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap nyawa pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa? Kematian. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kullu itu memberi faedah keumuman, semua. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan semua ini mencakup ya, orang tua, anak muda, laki-laki, wanita, bos, anak buah, raja, rakyat, menteri, semuanya akan merasakan apa? Kematian. Sudah dapat hadiahnya? Sudah, Masya Allah. Sekarang buat ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, coba sebutkan dua hal yang membuat kita ingat akhirat. Angkat tangan. Dua apa, trik atau dua apa namanya, tips untuk mengingat akhirat. Harus sengaja mengajarkan diri untuk mengingat mati. Iya. Satu lagi ziarah kubur. Ziarah kubur ya. Oke, sudah benar. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terus buat bapak-bapak lagi ya. Ada yang bertanya? Nah, apa? Selingan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Itu Pak Ustadz, berkaitan dengan ziarah kubur, Iya. lazimnya berapa kalikah dalam setahun? Pertanyaan bagus dari Mas Aris. Apa namanya? Kalau kita ziarah kubur, lazimnya berapa kali dalam setahun? Tidak ada dalil secara khusus berapa kalinya, tapi kalau bisa kita sempatkan diri ya. Ya, banyak orang yang menyempatkan diri tatkala lagi Ramadan, ya lagi Lebaran, ya. Tidak ada dalil khusus, tapi sekedar kebetulan waktunya pas, lagi ngumpul-kumpul, ya. Tidak boleh kita meyakini ziarah kubur di bulan Ramadan afdal. Ini nggak ada dalilnya. Sama tidak ada dalilnya ziarah kubur tatkala Lebaran afdal, nggak ada dalilnya. Tapi pas kebetulan lagi ngumpul sama kakak adik, ayo kita ziarah orang tua, kan bagus, nggak jadi masalah. Ya, kita ziarah orang tua, jadi kita ingat kebaikan orang tua kita ingat kita akan meninggal, kita ingat apa yang harus kita lakukan sama orang tua kita. Jadi kalau kita nggak ziarah kubur, terkadang kita benar-benar lalai. Terutama kita ziarah kuburan orang-orang dekat yang kita kenal. Ya, ini lebih mengena ya. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, tante kita tahu dia dulu bersama kita dulu yang merawat kita. Jadi sisihkan waktu untuk ziarah kubur secara umum bagus, tapi terutama kepada orang-orang yang apa? Yang kita kenal. Sehingga kita ingat betul bosnya, dia pernah hidup sama kita, sekarang sudah meninggal ya. Saya pernah sampaikan teman saya namanya Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala. Dua teman saya juga, satunya namanya Yusuf Asiri. Yusuf Asiri ini kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Mereka sering datang ke Indonesia untuk bawa sumbangan ya, bawa sumbangan. Qadarullah satu hari mereka sudah kompak untuk berangkat. Yusuf Asiri teman saya berangkat dulu. Ubaid As-Sindi rahimahullah tidak jadi berangkat. Kenapa? Dia tunda keberangkatannya karena bibinya meninggal dunia. Maka dia pun malam hari itu pergi ke Masjid Nabawi menyolatkan bibinya. Dia antar bibinya kubur di Baqi. Subuhnya dia yang disolatin. Subuhnya dia tadi malam menyolatin bibinya, subuhnya dia yang dikubur. Tidak dia duga, tiba-tiba Allah cabut apa? Nyawanya. Jadi subhanallah, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Baik. Bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, silakan Bu. Kalau pada waktu ziarah kubur itu kita baca Al-Fatihah boleh? Masalah tatkala kita mengasalah mengirimkan pahala kepada mayat, ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Tetapi sebagian ulama mengatakan sampai. Jadi jumhur ulama Syafi'i terpecah menjadi dua pendapat. Jumhur ulama Syafi'i sebenarnya disebutkan oleh Imam Nawawi ya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam syarah Imam Muslim, dia menyebutkan jumhur ulama Syafi'iyah menyatakan tidak sampai, mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Sampai. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, kalau kita baca Quran kita kirimkan tidak sampai. Tetapi kalau ada yang melakukannya saya tidak mengingkari. Karena ini masalah apa? Masalah perselisihan. Nah, kalau kita ingin mengirim Al-Fatihah bagi pendapat yang mengatakan sampai, tidak harus kita di kuburan, tidak harus ya. Di mana saja, di rumah juga boleh, dan tidak mesti surat Al-Fatihah. Kita kirim baca surat Al-Imran kemudian kita niatkan, kita baca surat Al-Baqarah kita niatkan. Namun saya lebih condong pendapat Imam Syafi'i bahwasanya tidak sampai. Kenapa saya tidak sampai? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan, seorang sahabat pun tidak pernah mencontohkan, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengisyaratkan. Ini pendapat yang dipilih juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau ibu berpendapat tentang bolehnya mengirim bacaan Al-Fatihah, maka tidak mengapa. Bagi ulama yang membolehkan, maka tidak jadi masalah di kuburan atau di luar kuburan.
Silakan. Terus doa yang lebih bagus. Tadi assalamualaikum ala diyar. Ini doa yang diajarkan Nabi. Kita boleh doa bebas juga. Doa yang diajarkan oleh Nabi yang paling utama kita ucapkan itu assalamualaikum ala diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kami pasti nyusul kalian. Karena ini ucapan-ucapan mengenai diri pada akhirat. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Setelah itu mau doakan terserah. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah ampunilah rahmatilah ibuku. Ya Allah lapangkanlah kuburannya. Ya Allah berilah cahaya dalam kuburannya. Terserah. Tapi minimal kita baca doa yang diajarkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah meninggal, kita minta doa kepada mereka. Kita mendoakan mereka. Jangan sebaliknya, Bu, saya mau ujian besok, Bu, ya. Tolong, Bu, ya. Gimana tolongnya? Ibu aja nggak ngerti matematika katanya. Jadi jangan kebalik. Kita ingat akhirat, bukan kita di kuburan malah ingat perkara-perkara dunia ya, perkara dunia ya. Sekarang kuis lagi ya. Sebentar. Masih 30 menit ya. Ini tadi satu hadiahnya. Sudah dapat berapa tadi? 2 ya, satu ya. Pertanyaan berikutnya bagi bapak-bapak ya. Sebutkan siapa yang hafal doa ziarah kubur coba. Tadi baru dibilang. Kalau bapak nggak bisa ibu-ibu. Al-Fatihah doanya bukan? Doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa dia doanya? Ada yang hafal? Susah, hafal, silakan. Benar. Kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Kalau sering ziarah kubur, insya Allah ingat ya. Pertanyaan berikutnya ya. Tadi saya sebutkan salah satu tafsir. Allah berfirman, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Apa makna peringatan dalam sebagian tafsir? Ibu-ibu ada? Bapak, silakan. Apa artinya? Temunya uban. Temunya uban. Mereka keriput. Enggak, itu perpanjangan. Jadi maksudnya peringatan bagi kalian apa? Tumbuhnya apa? Uban. Putihnya uban itu peringatan. Ya, kalau ada uban disertai dengan yang lain seperti keriputnya kulit, ya, gigi mulai ompong dan yang lainnya. Ini tanda bahwasanya sebentar lagi Anda akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang tinggal ibu-ibu ya. Bapak sudah selesai hadiahnya. Tinggal 2 pertanyaan bagi ibu-ibu ya. Kita terima pertanyaan dulu. Silakan, Pak. Pertanyaan apa? Tolong uraikan urutan setelah manusia bangkit dari kubur. Oh, pengajian lagi dong. Kan pada masyar, Iya. pada Telaga Haud, Iya. syafaat, sirot. Itu sudah benar, sudah selesai. Kalau mau diuraikan panjang, Pak, insya Allah. Kita urutan-urutannya sederhananya, kita dibangkit dalam kuburan, ya. Kemudian matahari, bumi dirubah menjadi datar, ya, datar menjadi datar sehingga tidak ada gunung, tidak ada lembah, ya, sehingga tidak ada yang tersembunyi, nggak ada yang bisa sembunyi di bawah pohon, nggak ada, karena semuanya datar. Kemudian matahari turun dalam jarak 1 mil, manusia kepanasan. Kemudian ada sebagian orang beriman soleh dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy Allah sehingga mereka tidak terlalu kepanasan. Setelah itu berjalanlah sebagian manusia sehingga bertemu dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang di mana letak telaga Nabi. Namun pendapat yang kuat telaga Nabi tersebut berada di padang mahsyar. Tatkala orang-orang sedang kehausan, puncak-puncak kehausan, Nabi mengajak umatnya untuk minum dari telaganya. Ada sebagian umat yang tertolak, yang melakukan perubahan dalam syariat Muhammad SAW tidak bisa datang ke telaga Rasulullah SAW. Setelah itu, maka mereka datang kepada para nabi minta agar segera memberi syafaat agar Allah datang memulai persidangan. Mereka datang kepada Nabi Nuh mengatakan tidak bisa, saya tidak mampu karena saya pernah bersalah. Datang kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sujud dan memuji Allah dengan banyak ujian, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala kemudian mulai persidangan. Yaumul hisab. Persidangan, maka didatangkan bukti-bukti seperti catatan amal, diperlihat kau pernah begini, kau pernah begini. Kemudian setelah persidangan diklasifikasikan amalan-amalan kebajikan dan amalan kebaikan. Setelah itu ditimbang yaumul mizan, ya. Setelah mizan ditimbang akan ketahuan mana yang buruk dan mana yang baik. Setelah itu melewati sirat. Bagi orang yang melakukan yang benar-benar amal soleh, maka dia akan melewati sirat bertingkat-tingkat. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang selamat, ada yang terkena cabikan-cabikan benda tajam, akhirnya selamat juga, dan banyak yang jatuh ke dalam neraka jahanam.
Kira-kira demikian ya. Ini pembahasannya panjang, insya Allah ada kajian yang lain mudah-mudahan. Ibu-ibu, kuis lagi berikutnya. Ibu-ibu ya, sebentar. Coba sebutkan sebab-sebab tertimpa penyakit wahan. Satu aja, nggak apa-apa. Ibu, biar cepat dapat hadiah. Satu sebab seorang terkena penyakit wahan. Rebutan. Satu apa? Kalau bisa dua ya satunya satu yang lain biar selesai. Ada, saya sebutkan beberapa sebab. Ya. Ya, silakan. Silakan. Lupa pada hakikat dunia, bahwa dunia ini hanya sementara. Ya, Masya Allah. Dapat hadiah ya. Satunya lagi, ada yang sebutkan yang lain biar dapat hadiah lagi? Nggak boleh, satu aja ya. Yang satu lagi, ada yang jawab biar dapat hadiah juga. Sebab yang kedua? Hah? Terlalu banyak kegiatan yang membuat kita lalai terhadap akhirat. Seperti apa? Banyak ke mall kan? Oke, benar. Dapat hadiah. Silakan, Mas Elwin. Ustaz, sebenarnya kalau iman itu kan naik turun. Ya. Kalau turun tuh biasanya kita banyak bukan dosa. Tapi terkadang kita tuh bosan atau butuh untuk melakukan Ibadah. termasuk kita turunnya iman juga. Iya. Terus yang kedua tentang status dari masjid. Kalau katakan kita mau membangun masjid gitu ya, apakah itu harus berupa wakaf atau bukan? Atau contohnya kalau ada seseorang yang bikin masjid di dia punya grup gitu, dia bikin tanahnya dibikin masjid, tapi dia tidak diwakafkan. Tapi apakah itu beda kita membuat masjid itu harus status kepemilikannya sudah wakaf, jadi dia tidak memiliki lagi harta tersebut gitu. Ya. Yang pertama ya, kalau kita futur ya, kita malas beribadah, baca Quran kok malas ya. Kemudian sholat rawatib juga malas, maunya sholat ya, ke masjid juga malas. Ya itu mungkin karena itu jelas ada maksiat yang kita lakukan sehingga kita terkena musibah. Jadi di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Kata Nabi SAW di antara doanya, ya Allah janganlah engkau menjadikan musibah kami pada agama kami. Kalau musibah pada dunia masih bisa dicari, tapi kalau masalah musibah pada agama kadang repot. Di antara musibah pada agama, tadinya kita bertakwa jadi kurang bertakwa. Jadi kita rajin menjadi apa? Jadi malas ya. Kalau kita sudah mengalami merasa futur, maka segera kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu pasti karena sebab maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, jangan sampai kita tinggalkan yang wajib-wajib. Anda boleh futur, Anda boleh meninggalkan sholat rawatib, tapi yang sholat fardunya jangan apa ditinggalkan. Ya, terutama berjamaah. Kalau Anda tetap melazimi sholat berjamaah, insya Allah iman tetap terjaga meskipun tidak sholat rawatib, meskipun malas, tetap nanti suatu saat kembali lagi. Jadi maksudnya kalau Anda sedang lagi futur, lagi yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Yang sunnah-sunnah boleh ditinggalkan sekali-sekali lah. Tapi yang wajib jangan ditinggalkan supaya Anda bisa kembali lagi, semangat lagi untuk melaksanakan apa? Yang sunnah. Kapan yang wajib mulai kita tinggalkan, maka ini kita sudah jebol benteng pertahanan kita. Kemudian yang kedua mengenai masalah bangun masjid ya. Rasulullah SAW mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, harus karena Allah, bukan karena riya, bukan karena dipuji, tapi karena Allah, maka Allah akan bangun baginya istananya di surga. Apakah disyaratkan harus wakaf? Wallahu a'lam bishawab ya. Tidak ada dalil seperti itu. Tetapi tatkala dia sudah serahkan tanahnya ya, khawatirnya nanti kenapa? Khawatirnya selama digunakan tanah tersebut dia dapat pahala ya. Khawatirnya kalau dia meninggal kemudian tanah tersebut diambil oleh ahli warisnya, maka pahalanya berhenti. Itu yang khawatirkan. Karena kalau dia tidak wakafkan, itu tanah bukan milik dia lagi kalau sudah meninggal. Paham saya? Tetapi selama dia orang suruh pakai dapat pahala, entah suruh sholat untuk pengajian, dia dapat pahala meskipun masih atas nama tanah, atas nama dia. Tapi khawatirnya tadi kalau dia tidak wakafkan, dia meninggal dunia, maka itu bukan tanah dia lagi. Maka pahalanya berpindah kepada masalahnya di situ, bukan tanah dia.
Tanah itu jadi milik orang, dijual sama dia, bisa diambil sama dia sehingga masjidnya bisa buyar. Itu yang dikhawatirkan ya. Allah alam bisawab. Masih ada waktu kan? Masih. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kita meminta istri untuk memakai hijab gitu? Apakah ini memang ini harus ditunggu, kita sabar, atau memang ada suatu kita maksa atau gimana gitu untuknya? Terus satu lagi Ustaz, misalnya anak kita ini udah mau pakai hijab gitu kan, Terus? istri masih Nggak boleh kan? Iya, masih enggan gitu, itu gimana cara? Kalau anak lebih ringan ya, anak itu masih di bawah kepenguasaan kita ya. Kita harus tegas dalam, kalau anak sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab dan sudah pada umur, dia sudah balik, maka mau istri mau larang tetap kita bilang kamu pakai hijab. Kita tetap hadapi istri dengan baik, dengan lemah lembut, tapi tidak boleh kita ngalah dengan istri dalam hal ini. Ya Rasulullah SAW banyak ngalah dengan istrinya. Tapi kalau sudah masalah akhirat, Rasulullah SAW tidak ngalah. Rasulullah SAW, ya artinya Aisyah pernah misalnya piring dipecahkan, ya Rasulullah SAW bilang memberi uzur kepada Aisyah. Tapi waktu Aisyah mengatakan menggibah istri yang lain, bahwasanya Sofia pendek, Rasulullah SAW marah. Kenapa? Ini sudah berkaitan dengan masalah agama ya. Kita kalau istri kita masalah dunia, ya mungkin dia apain kita kayak, mungkin dia ambil duit kita masih boleh mengalah lah ya. Tapi kalau sudah masalah mungkin dia jewer kita, enggak apalah dijewer sama istri ya. Saya saja sering diceramain sama istri. Saya bilang, "Oh, kamu nih ceramain ustaz, tidak ada yang ceramah saya." Istri saya kadang nasihati saya, benar-benar nasihatnya benar-benar dari hati yang paling dalam, makanya mengena. Ya, bagaimana lagi ya? Kalau antum kan tidak tahu kesalahan saya, tapi kalau istri tahu, maka dia nasihati. Ya. Saya bilang, "Ini ceramain ustaz kamu." Boleh jadi, tapi kalau disuruh ceramah dia nggak pernah mau ya. Padahal sering ceramain ustaz ya. Jadi kalau sudah masalah agama kita harus berkeras tapi dengan hikmah. Mau saya tetap, nggak bisa. Ini harus pakai jilbab. Maaf istriku, nggak bisa. Harus tegas ya. Mengenai istri harus pakai jilbab, kita berusaha menasihati dengan baik ya. Boleh maksa tapi dengan paksa, jangan terlalu paksa juga ya. Kita lihat hikmah lah gimana caranya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali-sekali kita paksa, tapi jangan juga fatal ya. Akhirnya kita maksa, kemudian akhirnya tambah parah, dia tambah benci kepada Islam dan yang lainnya. Kalau bisa kita beri penjelasan. Dan yang paling penting kalau masalah jilbab, wallah alam saya lihat ya, komunitas itu sangat berpengaruh, komunitas. Kalau kita punya istri nggak pakai jilbab, kenalkan dengan teman-teman yang pakai jilbab. Bahwasanya orang-orang berjilbab itu bukan orang-orang murahan, ya, bukan orang-orang kumuh, enggak juga. Artinya sehingga dia ditemukan komunitas. Ini masalah teman. Dia kenapa tidak pakai jilbab? Karena mungkin teman-teman tidak ada yang pakai jilbab. Kalau dia pakai jilbab dikatakan soalim, maka kita kenalkan dengan komunitas yang baru. Ajak kita kunjungi rumah teman kita yang istrinya berjilbab. Kenalkan sama dia. Lama-lama dia mulai dekat, sudah punya komunitas, dia akan merasa nyaman, dia mudah pakai jilbab. Wallahu alam, bisa disertai dengan doa tentunya. Tapi kalau maksa kemudian kita ini, kalau enggak gini, ini enggak. Kamu enggak pakai jilbab, saya begini, saya tampar kamu, enggak lah. Itu enggak sampai seperti itu. Ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada menjadi kubur, Pak. Intinya ya kalau kita masuk area kubur kita lepas sendal ya. Kemudian kita berdiri di kuburan tersebut, kita renungkan tentang akhirat ya. Bukannya sekedar kita kemudian jalan gitu, enggak ya. Kita benar-benar duduk di situ, kita berdiri, kita doakan penghuni kubur, kita renungkan bahwasanya kita akan meninggal dunia sebagaimana Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu datang kuburan dia lama sampai dia menangis. Kenapa dia mengatakan bahwasanya kuburan itu awal manazilul akhirah. Ini tempat yang pertama. Kalau kita meninggal, tempat pertama kuburan. Barang siapa yang selamat di kuburan, dia lebih selamat di akhirat. Barang siapa yang tidak selamat, maka celaka dia ya. Jadi kita renungkan tentang ini. Karena tujuan dari ziarah kubur apa? Ingat? Akhirat ya. Itu. Jadi kita perlu berdiri lama, doakan sambil merenungkan tentang hari akhirat, tentang kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak, tadi apa namanya? Yang angkat tangan laki-laki. Tadi di depan kita ada laki-laki, cocok keluar suaranya perempuan, saya kaget ya. Ya, silakan. Sekarang kan sedang marak banget ya Ustaz kejahatan perkosaan. Sebenarnya kalau dalam syariat Islam, apa sih hukuman untuk para pemerkosa itu? Karena kalau di Indonesia ini kan mau diterapkan kebiri, tapi kemudian para dokter bilang, kebiri itu tidak boleh karena merusak kesehatan. Nah kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Kalau alam bisawab ya, masalah pemerkosaan ya, ini sampai apalagi sampai mati itu pembunuhan namanya ya. Itu bukan pemerkosaan plus apa? Pembunuhan ya.
Sementara orang itu berzina saja hukumnya kalau dia sudah menikah maka dirajam, apalagi dengan kekerasan. Sebenarnya ini kembali kepada takzir. Takzir itu hukuman bisa jadi lebih berat daripada hukum had. Saya rasa yang paling pas adalah dibunuh. Yang paling pas adalah dibunuh, apalagi sampai mengakibatkan orang yang diperkosa sampai meninggal dunia. Ya. Adapun dikebiri, apalagi kebirinya saya dengar tidak dengan dipotong testisnya, tapi sekedar disuntik ya. Ini hanya kebiri sementara, setelah habis obat kimianya semakin menggila-gila lagi dia, bisa jadi semakin parah, akhirnya butuh biaya ya. Jadi kalau sampai terjadi yang seperti tanah air kita sampai mati, maka dibunuh juga harusnya harusnya dibunuh supaya orang jerah. Saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh pada kisos itu ada kehidupan. Padahal kita bunuh orang ada kehidupan. Kenapa? Kalau kita bunuh orang pembunuh ini, yang lain akan jerah, tidak berani membunuh. Di Saudi seperti itu. Sehingga kriminal seperti hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya. Kecuali ISIS dan macam-macamnya mereka bunuh, tapi kriminal di antara masyarakat jarang sampai pada tingkatan bunuh. Karena mereka tahu kalau mereka bunuh, mereka akan dibunuh juga. Tatkala tidak ada penegakan kisos, tidak ada kehidupan. Nyawa sangat murah. Orang bunuh sana, dia tahu dia tidak akan dibunuh, paling di penjara. Paling maksimal cuma dikebiri. Dia perkosa lagi, nggak jadi masalah. Kata dia, saya perkosa, ya kalau ketahuan ya paling dikebiri, kalau nggak ketahuan perkosa lagi. Akhirnya orang tidak jerah. Orang tidak jerah. Maka saya tidak setuju dengan, kalau mau kebiri dengan benar-benar dipotong testisnya. Bukan hanya dikasih obat kimia. Tapi yang paling pas adalah dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Salam. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana kalau status harta waris sang anak punya kecurigaan bahwa harta yang ditinggalkan itu ada kegiatan yang haram. Ada beberapa bisnis, ada bisnis yang haram, ada bisnis yang tidak haram. Bagaimana sang anak menerima hak waris itu? Selama harta tersebut bercampur ya, terima saja, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia tahu yang jadi masalah, kalau seandainya dia tahu penghasilan ayahnya murni murni haram, ini jadi masalah. Saya tidak tahu jawabannya. Tapi kalau ternyata masih campur penghasilan orang tuanya, ada yang haram, ada yang tidak haram, maka tidak jadi masalah. Terima dia menerima harta warisan tersebut ya. Tapi seandainya bapaknya misalnya murni penjudi ya, atau murni penjual khamar, apakah dia boleh wariskan harta tersebut sementara itu uang haram semua? Saya tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Terakhir, atau masih sudah 13 menit lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman gay. Yang bisa saya lakukan itu apa ya? Menjauhinya atau memberitahunya atau... Gay ini maksudnya lesbi apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki ya. Kalau bisa dinasehati bagus ya. Dia juga butuh nasihat. Dia juga butuh peringatan ya. Suruh dia perbaiki dirinya ya. Jadi kalau bisa dinasehati bagus ya. Nasihati aja, ya. Mumpung bisa nasihati, apalagi teman kirim ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kirim bagaimana hari akhirat ya. Ini kelezatan yang sementara, ini kelainan ya, kau harus memperbaiki dirimu. Ya, harus hidup dengan yang normal, kau tidak normal sekarang, jangan ikuti syahwatmu ya, perbaiki dirimu dan nasihat seperti itulah. Terutama tentang hari akhirat, kau akan meninggal dunia ya. Kau akan celaka di akhirat kalau seperti ini. Lihat bagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian hidup. Dia mungkin pernah dia ganggu orang atau dia harus perbaiki, dia lawan syahwatnya tersebut. Jangan dia biarkan tenggelam ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau bergaul dengan dia akhirnya berbahaya, maka dijauhi. Tapi kalau tidak berbahaya, kita masih bisa nasihati, maka kita nasihati ya. Karena dia juga berhak untuk dinasihati. Gimana masih? Boleh deh nanya satu lagi. Oke, silakan. Boleh nggak kita mindahin kuburan? Mindahin kuburan boleh kalau memang ada masalah tertentu, masalah yang jelas ya. Masalah yang jelas boleh ya. Kalau tidak ada masalah apa-apa, nggak usah. Karena mayat juga punya punya kehormatan. Tapi kalau ada masalah yang jelas, boleh-boleh saja. Ya. Ada lagi yang bertanya? Tadi menyambung mengenai jilbab, Ustaz. Iya. Ada salah satu ulama kita itu menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib bagi manusia. Bagaimana menyikapinya? Nah, itu ngawur ya. Karena semua ulama ya, muadzab apapun mengatakan jilbab itu wajib. Saya sudah baca perkataan, saya sudah bantah dalam internet di website ya. Saya tidak mendapati pendapatnya kecuali dari orang-orang liberal juga, ya. Justru yang mengatakan jilbab tradisi orang Arab nggak benar. Dulu di zaman Nabi orang jahiliyah tidak pakai jilbab.
Sampai Umar menegur dan yang lain. Akhirnya turun ayat menyuruh mereka pakai jilbab. Berarti itu bukan tradisi orang apa? Orang Arab. Justru dulunya mereka tidak pakai jilbab, kemudian datang syarat untuk mengatakan pakai jilbab. Adapun mengatakan jilbab pakaian kesopanan, kemudian dicontohkan, ya ini relatif kalau kesopanan dalam lingkup apa ya. Ada orang rambut terbuka, buah dada terlihat sedikit, ini sopan. Paha terlihat sedikit, kesopanan ya. Apalagi kalau sudah di pantai orang-orang pakai bikini itu sopan di antara mereka. Itu jilbabnya orang di pantai seperti itu kan repot. Ya. Saya ingat teman saya cerita dia mendaftar jadi kerja mau dijadikan manajer ya. Kemudian dia lulus ya. Dia lulus akhirnya diwawancarai. Yang wawancarai ada seorang wanita bajunya menor, kemudian pahanya kebuka dan macam-macam, duduknya juga setengah mati karena harus nutup-nutup ya. Akhirnya dia wawancara teman saya. Bos menyatakan Anda lulus, cuma ada satu permintaan bos ya. Anda hendaknya cukur jenggot Anda ya, kemudian celananya jangan dicingkrang gitu ya. Ngomong-ngomong Anda ini Islamnya apa? Dia tanya ke teman saya begitu, teman saya emosi. Katanya teman saya malah balik, Mbak itu yang Islamnya mana? Dalam Al-Quran mana jilbab itu kok buat dada kelihatan tuh Islamnya di mana? Akhirnya setelah wawancara kata Mbak itu, nanti kita hubungi lagi. Kata teman saya, sudah pasti tidak diterima. jadi kamu usil saya punya jenggot, kamu saja buat dada kelihatan. Duduk dari tadi Mbak duduk saya risih, Mbak itu tutup paha terus kelihatan dari tadi. Teman saya sudah ngamuk akhirnya. Ya nanti Pak, nanti kita hubungi lagi, katanya udah selesai. Jadi pendapat yang ngawur ya. Tidak ada pendapat yang mengatakan jilbab tidak wajib. Seluruh ulama ya, dia menyelisih, dia salah, dia menyelisih apa? Jumhur ulama, menyelisih ijma ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bahaya. Dan saya dapati sebagian orang benar-benar saya dilaporkan. Tadinya pakai jilbab dia lepas karena dia tahu tidak wajib. Sebagian orang pakai jilbab kan karena ada terpaksanya, ada masih mau belajar pakai jilbab. Tahu-tahu dia tahu jilbab tidak wajib, dia lepas aja. Ngapain saya susah-susahkan diri saya? Ngapain saya repot-repot diri saya untuk pakai jilbab? Dilepas jilbab gara-gara fatwa tersebut. Ada yang pakai jilbab nggak jadi. Kenapa? Tahu jilbab tidak wajib. Ya akhi subhanallah, ini merusak seperti ini. Merusak. Siapa lagi yang bertanya? Ya. Kita sampai jam berapa ini? Harus persiapan berbuka ya? Satu lagi Pak. Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Mengenai ziarah kubur, Ya. saya pernah dengar untuk akhwat kadang itu bilang haram Ustaz ya. Bahkan bapak pun meninggal ataupun suami nggak boleh, itu benar. Masalah ziarah kubur tentang para wanita ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengharamkan secara total, sebagian ulama mengatakan boleh namun tidak boleh sering-sering ya. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita penziarah kubur ya. Di sini ada khilaf tentang menafsirkan hadis ini ya. Dalam riwayat disebutkan zairatil kubur, para wanita penziarah kubur. Jadi ada yang mengatakan berarti wanita tidak boleh berziarah kubur. Sebenarnya mengatakan boleh. Buktinya Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa doa ziarah kubur?" Aisyah yang bertanya. Kalau wanita tidak boleh, maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu perempuan tidak perlu ziarah kubur ya. Terus yang perlu ingat akhirat bukan cuma lelaki. Wanita juga perlu ingat kepada akhirat. Justru mungkin mereka lebih perlu untuk ingat akhirat daripada para lelaki ya. Tetapi tidak boleh sering-sering. Saya terus terang lebih condong pada pendapat ini, artinya boleh namun tidak boleh apa? Sering. Kenapa? Karena wanita lemah. Hati mereka lebih mudah terenyuh. Mereka kalau ke kuburan bapak mereka akan teriak-teriak, apalagi baru meninggal. Papa kenapa tinggalkan saya? Dan macam-macam. Protes kepada Allah. Bentuk protes kepada Allah. Maka dilarang. Ulama yang mengatakan tidak boleh, mereka kuat dalilnya. Dari sisi hadis ada, dari sisi sebab juga ada. Karena wanita lemah. Karena kalau mereka ziarah kubur, akhirnya nangis yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan. Kemudian ada ungkapan-ungkapan menunjukkan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu cepat pergi? Kan juga tidak boleh seperti itu. Protes kepada Allah. Jadi wallahu alam, saya lebih condong boleh namun tidak boleh apa? Sering-sering ya. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita sebagai amal kebajikan di akhirat kelak, dan semoga Allah memberi berkah kepada tuan rumah, semoga ditambah imannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.